Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional baru-baru ini telah meluncurkan satu produk baru yang disebut dengan sertifikat elektronik. Lalu bagaimana bentuknya? Tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum, halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Dani di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum yang selalu menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. Jadi, buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi seputar dunia hukum, jangan ragu lagi, langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, apalagi buat rekan-rekan yang baru mampir di channel ini. Share juga video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini benar-benar channel edukasi hukum. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang baru-baru ini meluncurkan satu produk baru yang disebut dengan sertifikat elektronik. Program ini didasarkan pada payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Tentu tujuannya jika merujuk kepada peraturan tersebut adalah menjadikan sertifikat elektronik sebagai suatu tanda bukti yang valid dan anti manipulasi atau tidak gampang dipalsukan. Digitalisasi dan prosesi elektronik pada proses pendaftaran tanah sesungguhnya ini adalah suatu migrasi kegiatan yang manual menjadi sebuah proses kegiatan yang serba digital dan direkam melalui data-data elektronik. Tentu konvensional pelaksanaan lapangannya masih juga dilakukan dengan tenaga manusia. Seperti misalkan petugas-petugas juru ukur yang mengukur bidang tanah, kemudian pengolahan data fisik dan data yuridis ini juga dilakukan oleh petugas-petugas Badan Pertanahan Nasional. Jadi tidak menggunakan robot, hanya sistemnya saja yang menggunakan sistem digitalisasi dengan prosesi elektronik. Maksudnya bahwa selama ini sertifikat yang diproses atau diproduksi oleh Badan Pertanahan Nasional adalah analog yang merupakan dalam bentuk cetak kertas. Nah, ke depan Badan Pertanahan Nasional atau BPN tidak lagi mencetak sertifikat itu dalam bentuk kertas, melainkan sudah menjadi suatu produk digital, yaitu sertifikat elektronik. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk sertifikat elektronik ini? Pada dasarnya terdapat perubahan yang signifikan antara sertifikat tanah yang analog atau yang model lama dengan sertifikat elektronik ini. Kalau di sertifikat analog atau sertifikat model lama bentuknya lembaran kertas yang terdiri dari beberapa halaman dan memuat informasi yang sedikit agak ribet untuk dipahami atau dibaca oleh masyarakat secara umum. Sedangkan sertifikat elektronik sudah berbentuk dokumen elektronik yang memuat informasi-informasi pertanahan yang ringkas dan padat. Beberapa perubahan lainnya dari sertifikat tanah yang analog ke sertifikat elektronik ini antara lain adalah di dalam sertifikat elektronik ini sudah menggunakan single identity atau nomor tunggal, yaitu berupa nomor induk bidang. Sedangkan di sertifikat analog terdiri dari nomor hak, nomor surat ukur, nomor identitas bidang, nomor peta bidang. Dalam dokumen sertifikat elektronik sudah memiliki kode unik yang dihasilkan oleh sistem, sedangkan di sertifikat analog ini belum memiliki kode unik, hanya merupakan paduan angka dan huruf. Selain itu, dalam sertifikat elektronik juga sudah memiliki scan kode QR untuk memudahkan untuk mengakses datanya, sedangkan di sertifikat analog atau sertifikat lama belum memiliki kode QR. Selain itu, yang paling mencolok dari isi sertifikat elektronik ini adalah meliputi aspek hak atau right, kemudian aspek larangan atau restriction, dan aspek tanggung jawab atau responsibility. Dan ketiga hal tersebut tidak dicantumkan pada sertifikat analog yang lama, sebab di sertifikat analog yang lama hanya mencantumkan kolom petunjuk yang isinya tidak seragam di masing-masing
kantor pertanahan. Terakhir yang tidak kalah menarik bahwa sertifikat elektronik ini bisa dicetak di mana saja dan kapan saja. Jadi berbeda dengan ini, KTP elektronik yang harus dicetak hanya di kantor catatan sipil. Demikian ulasan saya dalam video ini tentang bentuk sertifikat elektronik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, langsung saja pencet subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.